Kerutan masih di wajah Nyonya tua Dirgantara ketika dia berkomentar, "Vano, kamu masih belum menjawab mengapa dia ada di sini." "Aku mengundangnya." Vano mengambil seluruh kelompok mereka dan berkata, "Duduklah dan buat dirimu nyaman." "Vano, kenapa kamu tidak membawa Farel?" Elena secara naluri memilih tempat duduk di sebelahnya dan bertanya dengan intim, "Aku merindukan si imut kecil, aku sudah lama tidak melihatnya." Ini tentu saja semua dilakukan dengan sengaja, mesra dengan mantan suaminya dan menyebut-nyebut anaknya. Dia ingin menjadi duri di sisi Kinan. Kinan mengabaikannya dan duduk di seberang Vano. Meja makan bundar cukup besar untuk menampung 10 orang, tetapi hari itu, pengaturan tempat duduk dengan jelas digambarkan menjadi 2 kelompok. Orang-orang dari keluarga Dirgantara dan keluarga Mahendra duduk di satu sisi meja, sementara Kinan duduk sendirian di seberang mereka. Ada kursi kosong di sampingnya. Kedua mama itu benar-benar mengisolasinya. Mereka mengabaikan keberadaannya dan mulai berbicara sendiri. "Jeng, gaun pengantin dan tuxedo Elena dan Vano sudah siap, milik kita juga. Ayo pergi ke salon untuk melihat-lihat setelah makan siang," kata Nyonya tua Dirgantara kepada Nyonya Mahendra sambil tersenyum. Mereka berdua telah berteman dekat sejak mereka masih remaja. Hubungan mereka telah melewati tahun-tahun. "Betulkah?" Nyonya Mahendra tertawa gembira. Matanya menyapu Kinan dengan merendahkan saat dia melanjutkan, "Kalau begitu, kita akan pergi nanti. Kamu tidak tahu betapa aku sangat menantikan untuk melihat gaunnya Elena. Bagaimanapun, gaun itu berharga 1 miliar. Untungnya, Vano bersedia untuk melihatnya dan memanjakan dia dengan gaun mahal seperti itu." Nyonya tua Dirgantara mengangkat suaranya untuk memastikan Kinan mendengarnya. "Apa yang kamu katakan?" "Elena lebih berharga daripada gaun itu. Aku telah melihatnya tumbuh di depan mataku. Dia adalah wanita muda paling baik yang pernah kumiliki. Lihat, tidak ada yang lebih baik darinya. Adalah keberuntungan kami untuk menikahinya dengan keluarga Dirgantara. Kamu sangat menyanjung kami, tapi Vano juga pemuda paling hebat yang pernah kukenal. Kamu tidak tahu betapa senangnya hatiku melihat mereka berdua bersama." Nyonya tua Dirgantara mengangguk. "Aku merasakan hal yang sama. Mereka sempurna satu sama lain, hanya Elena yang cukup baik untuk Vano." Kedua pasang orang tua memandang pasangan bahagia dengan persetujuan di mata mereka. Vano yang terlihat tanpa ekspresi, pikirannya menjadi misteri bagi semua orang yang hadir, ya hampir semua orang. Elena, di sisi lain, tersipu malu. Dia berdiri dan membantu menuangkan teh untuk Tuan Tua dan Nyonya Dirgantara. "Tante dan Om, silakan nikmati tehnya." Nyonya tua Dirgantara menyindir, "Apakah kamu melayani ini sebagai menantu perempuanku?" Elena semakin tersipu tetapi senyum yang mekar di wajahnya tidak bisa ditekan. "Tante, jangan menyindirku lagi. Elena, untuk apa wajahmu memerah?" "Tante akan meminum tehnya," kata Nyonya tua Dirgantara dengan gembira. Dia memandang Elena dengan persetujuan dan kebaikan. Ini benar-benar kebalikan dari bagaimana dia memperlakukan Kinan. Bahkan selama pernikahan, dia memberi Kinan perlakuan yang dingin. Ketika Kinan menikah, gaun pengantinnya sangat murah dan pernikahannya sederhana dan kecil, di mana Nyonya tua Dirgantara tidak pernah tersenyum. Perbedaannya terlihat jelas ketika datang ke Elena. Terlepas dari label harga gaun itu, orang tua Vano menyetujuinya. Di mata mereka, hanya Elena yang bisa bersanding dengan Vano. Bahkan sekarang, mereka berusaha keras untuk mempermalukan Kinan. Jika Kinan adalah wanita lain, dia pasti sudah pergi sekarang. Namun, Kinan mempertahankan wajah tenang. Seperti seorang wanita dari lukisan cat minyak, dia duduk di sana, dengan tenang percaya diri, menerjang dunia di sekitarnya. Namun, Elena mengira ini hanya ekspresi wajah Kinan,
memaksa dirinya untuk tetap tenang. Lagi pula, apalagi yang bisa dilakukan si wanita murahan itu? Pikiran tentang gejolak batin Kinan menggelitik hatinya. Itu membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Elena tidak bisa tertawa tetapi senyum di wajahnya cerah seperti biasanya. Ngomong-ngomong, Vano, mengapa kamu mengundang Nona Kinan hari ini? Elena, dalam suasana hatinya yang ramah, memutuskan untuk berbagi sorotannya dengan Kinan, sejauh ini menyebutnya sebagai Nona Kinan. Pertanyaan ini telah mengganggu banyak orang lain di dalam ruangan. Saat itu, para pelayan selesai menyajikan makanan. Selamat makan, jika ada yang Anda butuhkan, silakan membunyikan bel layanan, kata server utama sambil tersenyum. Kemudian, dia mengantar rekan-rekannya keluar, menutup pintu di belakangnya. Vano tidak menjawab pertanyaan Elena, melainkan mengambil sebotol anggur dan menuangkan segelas untuk masing-masing orang tua Elena. Tindakan ini menggelitik minat ruangan. Namun, mereka tidak menanyainya karena bagaimanapun, itu adalah tanda penghormatan bagi Vano untuk melakukannya. Baru saja Elena menyajikan teh, tapi sekarang giliran Vano yang menyajikan anggur. Tuan Mahendra bercanda. Pak Tua Dirgantara menjawab dengan sedikit senyum, itu adil. Vano adalah junior mereka dan tunangan putri mereka, menyajikan anggur adalah pantas. Namun, kecurigaan muncul di hati Pak Tua Dirgantara. Orang lain mungkin tidak mengerti Vano, tetapi dia memahami putranya dengan baik. Mengundang keluarga Mahendra untuk makan siang, mengundang Kinan tanpa memberitahu siapapun, dan sekarang menyajikan anggur untuk keluarga Mahendra. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tapi apa, Pak Tua Dirgantara tidak tahu. Namun, dia akan segera mengetahuinya. Setelah menuangkan anggur, Vano berdiri dengan gelasnya sendiri dan berjalan untuk berdiri di samping Kinan. Kemudian, dia berbalik menghadap ke seluruh ruangan. Mengambil tatapan bingung mereka, Vano mengumumkan dengan sungguh-sungguh, kamu telah bertanya mengapa aku mengundang Kinan ke sini hari ini. Inilah alasannya. Itu karena aku perlu menyelesaikan beberapa hal dan masalah yang dimaksud menyangkut dia dan kalian semua. Jadi itu sebabnya aku mengumpulkan kita semua di sini hari ini. Hal apa yang ingin kamu selesaikan, Vano? Nyonya Tua Dirgantara bertanya, tetapi begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya, sebuah jawaban datang kepadanya dan wajahnya langsung memucat. Elena juga merasakan pertanda buruk datang dan mulai gelisah di kursinya. Vano, memang ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan Farel? Aku percaya kamu seharusnya tahu betul tentang apa ini. Vano meliriknya dengan tidak tertarik, wajah Elena langsung jatuh. Vano, apa yang kamu rencanakan? Mamanya memperingatkannya dengan suara bergetar. Ini adalah pertemuan formal jadi jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Jangan khawatir karena aku sudah berpikir panjang dan keras tentang ini, jawab Vano dengan tenang, nadanya tak tergoyahkan. Suasana di ruangan itu langsung berubah menjadi lebih buruk. Pak Tua dan Nyonya Dirgantara saling memandang dengan cemas. Mereka merasa bahwa alasan Vano mengumpulkan mereka di sana hari itu bukanlah sesuatu yang baik. Papanya menatap tajam padanya. Vano, apa yang kamu lakukan? Aku memutuskan pertunangan dengan Elena. Vano mengumumkan tiba-tiba, tidak memberi mereka waktu untuk bersiap. Orang tuanya menatapnya dengan mata melotot. Ketidakpercayaan jelas tertulis di wajah mereka. Kalimat tunggal Vano seperti bom yang mengguncang dunia. Kejutan datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka seperti sekelompok ayam tanpa kepala. Mereka bahkan mengira mereka salah dengar. Apa yang baru saja Vano katakan? Dia memutuskan pertunangan dengan Elena? Dia benar-benar berkata, dia ingin putus dengan Elena. Tidak, aku pasti salah dengar. Elena bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut.
Wajahnya kehabisan darah dan dia menatap kosong ke arah Vano. Vano, apa yang baru saja kamu katakan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Nyonya tua Dirgantara yang terkejut berseru, Vano, ini bukan lelucon. Kamu pasti salah bicara kan? Semua orang berpikir seperti itu, bagaimanapun juga, semuanya baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba membatalkan pertunangan? Tatapan Vano tidak tergerak sedemikian rupa sehingga ruangan itu semakin gelisah karenanya. Vano mengulangi dirinya sendiri, perlahan mengucapkan setiap kata, aku tidak salah bicara. Hari ini, aku secara resmi mengumumkan bahwa aku memutuskan pertunanganku dengan Elena. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas. Tidak ada senyum manis yang terlihat. Yang terburuk tentu saja adalah Elena. Dalam hitungan detik, wajahnya seputih orang mati, seperti sedang menyaksikan kiamat terjadi di hadapannya. Satu-satunya pengecualian adalah Kinan. Dia mempertahankan ekspresi tenang yang dia miliki saat dia melangkah ke ruangan. Bahkan dengan pengumuman sebesar itu, tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Seolah-olah dia melihat ini datang. Mengapa kamu membatalkan pertunangan? Elena berdiri dengan keras dan bertanya dengan seluruh tubuhnya gemetar. Vano, mengapa kamu membatalkan pertunangan ketika semuanya baik-baik saja di antara kita? Apa maksudnya ini? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Itu benar. Nyonya Mahendra juga muncul dengan marah. Apa yang mungkin telah dilakukan Elena kita padamu untuk memperlakukannya seperti ini? Membatalkan pertunangan ketika kita sudah sangat dekat dengan pernikahan. Jelaskan apa maksudmu, Vano. Apa yang kamu lakukan? Cepat, jelaskan semuanya. Apakah menurutmu sesuatu seperti membatalkan pertunangan dapat diputuskan dengan mudah? Nyonya tua Dirgantara berteriak saat dia juga berdiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.